Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tetap sangat semangat untuk memberikan info-info untuk kalian semua. Ada info yang menarik untuk titik balik altcoin. Kelihatannya mulai bulan Maret dengan berbagai macam info yang akan saya berikan kalian. Tapi tetap dia riset sendiri. Dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan ataupun bisa membeli mendadak. Holding koin-koin yang Mas Bro rekomendasikan kemarin yang bagus-bagus papan atas top CMC 1 sampai 30 lah, kalian bisa pilih-pilih, jangan sampai yang ratusan ke sana, itu hanya hip sesaat. Meme koin yang lagi pump dengan MC kecil sangat berbahaya, biasanya nggak bermasa panjang, tidak akan cuan sampai ribuan persen berkali-kali lipat, apalagi yang ada di jaringan Solana. Sepanjang sejarah yang ada di jaringan ETH itu yang akan bermasa panjang, baik Doge dan Shiba awalnya di jaringan ETH, dan saya tetap meme coin memilih PP. PP sudah mulai membaik dengan harga 0,06214, udah kembali lagi dengan market cap hampir 26 triliun yang kemarin sempat jatuh ke 24 triliun. Lumayan juga dengan tentunya volumenya meningkat 7,37 triliun ya, 19,88%. Ya, jadi nggak usah ragu lagi untuk koin PP akan bermasa panjang. Kita akan nunggu regulasi yang kelihatannya akan jadi titik balik 1 Maret, yang kemungkinan perang juga mungkin sudah usai. Ini berita yang menarik yang memang ditunggu-tunggu semua pemain kripto, yaitu ini alasan 1 Maret bisa jadi titik balik besar pasar kripto untuk altcoin. Kita simak bersama di sini. Pasar kripto tengah memasuki masa penuh ketidakpastian, namun satu tanggal kini menjadi sorotan utama. 1 Maret, banyak pelaku pasar dan investor menantikan momen ini sebagai potensi awal dari rally besar altcoin. Isu regulasi yang selama ini membayangi industri kripto di Amerika Serikat tampaknya akan menemukan titik terang. Menurut Coinpedia, jika benar terjadi perubahan ini bisa menjadi katalis utama yang menggerakkan pasar altcoin menuju level baru. Mudah-mudahan pump sampai ratusan kali lipat ya, kita bisa cuan dadakan, kaya mendadak. Regulasi kripto 1 Maret jadi penentu masa depan altcoin. Tanggal 1 Maret menjadi sangat penting karena pemerintah Amerika Serikat telah menetapkan tanggal waktu untuk menyelesaikan sengketa terkait imbal hasil stablecoin. Jadi undang-undang Clarity Asset yang kemarin dipermasalahkan itu ternyata bagi-bagi hasil, bagi-bagi roti, imbal hasil masalah stablecoin yang sering saya bahas, hanya itu aja satu dengan yang belum selesai dari stablecoin, dan kelihatannya 1 Maret akan diselesaikan. Sengketa ini selama berbulan-bulan telah menghambat pengesahan RUU struktur pasar kripto yang dikenal sebagai Clarity Asset. Alhamdulillah kalau ini jadi, kita akan goyang bersama, kripto akan pump bareng-bareng kawan. Mulai 1 Maret mudah-mudahan disahkan ya. RUU ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi seluruh ekosistem kripto di Amerika Serikat, sesuatu yang sangat dinantikan oleh pelaku industri. Dengan adanya kepastian regulasi pasar diharapkan akan bergerak lebih stabil dan menarik minat investor institusi. Menurut prediksi pasar, peluang Clarity Asset disahkan menjadi undang-undang pada tahun 2026 mencapai 83%. Wah, mantap ini. CEO Ripple ataupun XRP Brand Garlinghouse bahkan menyatakan keyakinannya bahwa peluang RUU ini lolos sebelum April berada di kisaran 80% hingga sampai 90%. Jika RUU ini benar-benar disahkan, maka salah satu hambatan terbesar bagi pertumbuhan industri kripto akan terangkat. Hal ini tentu saja dapat membuka jalan bagi masuknya dana besar dari institusi ke pasar altcoin. Wah, ini kita harus sabar kawan, mumpung harga rendah turun kendor, kita waktunya akumulasi, tapi jangan ngasal, harus koin-koin yang bagus-bagus. Memang undang-undang Clarity Asset ini adalah payung hukum yang sangat ditunggu-tunggu oleh industri kripto ya.
Imbal hasil stablecoin, sumber konflik dan potensi solusi permasalahan utama yang memperlambat pengesahan RUU ini adalah terkait imbal hasil stablecoin seperti Tether ataupun USDT dan USD Coin. Ya, bank-bank tradisional khawatir jika plafon kripto menawarkan imbal hasil tinggi pada saldo stablecoin, maka dana nasabah akan berpindah dari bank ke plafon kripto. Hal ini dianggap dapat mengancam stabilitas sistem keuangan konvensional dan mengurangi daya saing bank. Ya memang waktu itu kan sudah saya sampaikan, sedangkan bank menggunakan uang fiat, tapi kripto kan banyak yang menggunakan stablecoin. Ternyata bagi-bagi imbal hasil yang belum selesai dan dipastikan 1 Maret sudah menjadi titik penyelesaian dan akan disahkan Undang-Undang Clarity Asset yang memang sudah digarap dari tahun 2025 yang harusnya di Januari sudah disahkan. Ternyata ada konflik masalah stablecoin dan ini sudah ada solusi yang mana tanggal 1 Maret akan terjadi pengesahan dan akan membuat banyak dana-dana besar masuk ke altcoin. Pasti akan terjadi bull market, mungkin bisa bulan April di awal musim panas. Mantap kawan, tetap semangat, holding. Di sisi lain, perusahaan kripto berpendapat bahwa pelarangan imbal hasil pasif akan menghambat inovasi dan membuat Amerika Serikat tertinggal dari negara lain dalam pengembangan teknologi blockchain. Kini kompromi mulai terbentuk dengan usulan agar imbal hasil hanya diberikan pada aktivitas tertentu seperti transaksi atau partisipasi aktif, bukan sekedar menyimpan stablecoin. Jika solusi ini disepakati sebelum 1 Maret, maka proses pengesahan RUU Clarity Asset bisa berjalan lebih cepat dan lebih mulus. Wah gila. Potensi real coin, kepercayaan institusi bisa kembali. Wah mantap. Ketidakpastian regulasi selama ini menjadi alasan utama mengapa investor institusi masih ragu untuk masuk ke pasar kripto, termasuk altcoin seperti Ethereum, Solana, Dogecoin, PP. Wah, PP disebut di sini. Ya, institusi keuangan besar cenderung menghindari area abu-abu hukum dan menunggu kepastian dari otoritas seperti SEC ataupun CFTC sebelum mengucurkan dana dalam jumlah besar. Ini yang mantap ini. PP disebut kawan. PP dijejerkan kawan. Termasuk altcoin seperti Ethereum, Solana, Dogecoin, PP Coin. Institusi keuangan besar cenderung menghindari area abu-abu ini nanti setelah Undang-Undang Clarity Asset. Yang altcoin yang akan berpotensi terbang termasuk ETH, Dogecoin, PP Coin. Wah mantap, kita holding yang banyak PP Coin ya. Jika Clarity Asset mulai menunjukkan kemajuan signifikan, kepercayaan institusi diprediksi akan meningkat gratis. Pasar kripto dikenal sering bergerak lebih dulu sebelum berita resmi diumumkan. Oleh karena itu, banyak analis memperkirakan bahwa pergerakan harga altcoin bisa terjadi pada akhir Februari hingga awal Maret seiring dengan perkembangan pembahasan RUU ini. Jika benar terjadi, rally altcoin bisa melibatkan lonjakan harga pada berbagai token utama dan memperluas partisipasi investor retail maupun institusi. Momentum ini juga dapat membawa BTC dan ETH ke level harga baru sekaligus mendorong kapitalisasi pasar kripto secara keseluruhan. Ya, pokoknya banyak kalau saya baca mumet saya ya. Mungkin itu aja karena saya mau keluar dulu. Ada acara di luar dulu ya. Nanti ketemu lagi sore. Tetap semangat. Kalian holding. Undang-undang yang ditunggu-tunggu kelihatannya sudah dekat ya. Tetap teori saya sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak ataupun dower mendadak. Kiranya yang belum subscribe, untuk subscribe gratis ini. Yang sudah, Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPP Maknyos.